Ya, sudah saya record. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian matriks. Namun sebelumnya, sebelum perkalian matriks, saya sudah berikan tugas untuk kalian di hari Senin, yaitu tentang matriks, operasi aljabar pada matriks. Nah, saya akan melihat dulu OneNote kalian. Sebentar. Saya share dulu ya, screen saya. Untuk hari ini, saya sudah share tentang tugas kalian hari ini itu tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok, kalau tugas kelompok ini ada 9 kelompok. Jadi masing-masing kelompok membuktikan sifat-sifat perkalian matriks. Gampang kok, enggak susah. Ini cuma sedikit, enggak banyak. Satu kelompok satu aja. Kemudian untuk tugas individu saya sudah berikan tugas juga, tugas perkalian matriks. Nah, hanya 2 soal saja, enggak banyak. Kemudian coba saya cek review dulu tugas yang sebelumnya, yang program linier. Untuk program linier kemarin ulangannya masih banyak yang salah di soal yang kedua ya. Untuk soal pertama hampir semuanya betul. Tapi soal yang kedua, permasalahan yang minimum itu ternyata masih banyak yang salah. Nah, kesalahannya di mana? Untuk soal yang kedua, itu hampir mirip dengan soal yang di sini ya, di kelompok 3. Kelompok 3. Nah, seorang bayi harus makan 2 jenis obat. Obat pertama berupa tablet mengandung vitamin, 5 vitamin A dan 3 vitamin B. Obat kedua berupa kapsul dalam sehari, anak itu harus mendapatkan 25 unit vitamin. Nah, ini permasalahannya untuk fungsi tujuannya itu minimum ya. Kenapa? Karena untuk membeli tablet di apotik, bayi tersebut harus memperoleh 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Itu minimum yang harus diperoleh oleh bayinya. Jadi pertidaksamaannya nanti kalau minimum, kalau kebutuhannya hanya 25, kita belinya di apoteknya lebih dari 25 kan boleh ya? Boleh. Jadi persamaannya bukan kurang dari sama dengan, tetapi lebih dari sama dengan. Yang ini sudah betul. Jadi lebih dari sama dengan 25. Nah, ini berkaitan dengan pengeluarannya. Karena kebutuhan bayi tersebut minimal 25 berarti boleh lebih. Boleh lebih. Ya, boleh lebih. Nah, sehingga HP-nya itu yang di luar, yang di sini ya, yang kalau saya ini sudah betul ya di sini. Nah, ini HP-nya. Nah, itu untuk yang minimum. Soal yang kedua kemarin hampir mirip dengan ini. Banyak yang salah di pertidaksamaannya. Banyak yang menulis kurang dari sama dengan, bukan lebih dari sama dengan. Sehingga kalau pertidaksamaannya salah, otomatis grafiknya juga salah. Ya, otomatis salah, kemudian mencari nilai minimumnya juga pasti salah. Nah, kebanyakan salah di situ untuk yang soal yang kedua. Mungkin mengenai ulangan kemarin ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk materi baru yaitu matriks. Mungkin ada yang masih mengganjal. Kenapa kok punya saya bisa salah gitu? Ya, coba saya bukakan satu punya kalian ya. Mana yang kemarinnya ulangannya ya? Ini yang dapat 40. Oh, jangan ya. Ini kenapa dapat 40? Karena dia nulisnya acak-acak, enggak jelas ini. Model matematikanya enggak ada, grafiknya ada, solusinya juga enggak ada. Solusinya ada, tapi model dan grafiknya enggak dikasih. Jadi ya percuma ya kalau ada solusi tapi modelnya enggak ada. Kemudian coba saya lihat yang ini. Ini
punya Alia. Punya Alia ini sudah betul di mana ini? Nomor 2, nomor 2. Nah, pertidaksamaannya sudah betul. Dia tapi HP-nya di mana ini? Dia nggak jelas ini HP-nya di mana. Ini apakah di sini ataukah di sini? Jadi saya nggak tahu ini HP-nya yang mana punya Alian ya. Dan dia tidak menuliskan titik yang lain. Di HP tersebut kan ada titik yang lain ya selain yang 12,12. Jadi harus disertakan juga untuk mencari nilai minimumnya. Bisa jadi titik yang lain yang minimum ya kan. Kemudian coba saya bukakan tugasnya yang lain. Punya siapa ya? Kalau punya Anissa Reno, ini cuma salah di permisalan ya. Cuma salah di permisalan. Coba ini. Ini yang dapat 70. Kebanyakan yang salah itu adalah di... Nah, ini. Ini harusnya lebih dari sama dengan, ya kan? Kenapa? Kenapa lebih dari sama dengan? Si Amin ini yang dimisalkan apa? Kendaraan 1, banyaknya kendaraan 1 itu X, banyaknya kendaraan 2 itu Y ya. Kemudian kapasitasnya 4 ton, biaya sewanya 40.000. Nah, Amin ingin menyewa paling sedikit 24 kendaraan. Berarti kan boleh lebih ya. Kalau yang ini sudah betul ya, lebih dari ya yang 24. Tetapi yang pertidaksamaan pertama itu kendaraan 1 6 ton berarti 6X, kendaraan 2 4 ton 4X lebih dari sama dengan 120. Kenapa lebih? Kenapa lebih? Karena kan dia menyewa kendaraan. Kalau menyewa kebutuhannya misalkan satu kendaraan, nyewa lebih dari satu kan boleh ya. Nyewa lebih dari satu kan boleh. Ya, jadi gitu maksudnya. Jadi kendaraan yang disewa kan boleh lebih ya. Boleh lebih dari yang diinginkan. Boleh lebih dari yang seharusnya ya. Nah, kemudian dia ingin biaya sewa minimum. Berarti otomatis kalau ini pertidaksamaannya salah, HP-nya juga pasti salah sehingga salah semua ke bawah. Oke? Itu untuk kesalahan di ulangan harian kemarin. Nah, nanti yang masih nilainya masih di bawah KKM hari Jumat nanti remedi ya. Remedinya ya sama seperti ini 2 soal ya. Cuman soalnya saya ganti gitu ya. 2 soal tapi soalnya saya ganti. Oke, untuk yang program linear untuk ulangannya sudah jelas ya. Saya akan masuk ke matriks. Saya akan masuk ke perkalian matriks. Sebentar, ini masih penuh dengan coretan saya hapus dulu. Ini coretan saya tahun lalu ini. Saya ngajar kelas 11 IPS. Oke, nah kita mulai ya tentang perkalian matriks ya. Video saya matikan aja ya. Oke. Nah, baiklah anak-anak, kita akan mulai tentang perkalian matriks ya. Bagaimana cara menjumlahkan matriks, cara mengurangkan matriks, saya yakin kalian sudah bisa. Karena tidak beda dengan menjumlahkan bilangan real biasa. Tinggal dijumlahin aja, matriks A ditambah matriks B,
Matriks A dikurangi matriks B tinggal ditambahkan dan dikurangkan. Namun ada syaratnya untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Syaratnya apa? Kalian bisa baca di modul saya yang kemarin sudah saya share. Syaratnya untuk penjumlahan dan pengurangan itu adalah matriksnya harus mempunyai ordo yang sama. Ordo sama. Misalkan matriks A 2 kali 3 ordonya, matriks B juga sama 2 kali 3. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana untuk perkalian matriks. Ini siapa yang ini ya, kok give control ya? Ini siapa ya? Oke. Kita mulai. Bentar, ini kok nggak bisa dicoret-coret ya? Bentar ya, saya ulangi dulu ya. Nah, oke anak-anak. Sekarang bagaimana kita mengalihkan matriks A dengan matriks B? Nah, ada syaratnya. Syaratnya apa? Di sini tertulis syarat supaya dua matriks bisa dikalikan, misalnya matriks A dengan matriks B, banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, misalkan matriks A memiliki ordo M kali N. Ordo tahu ya? Ordo M kali N. Itu artinya banyaknya baris itu M, banyaknya kolom itu N. M kali N, misalnya banyaknya baris itu 2, banyaknya kolom 3. Berarti ordonya adalah 2 kali 3. Nah, kalau matriks A ordonya M kali N, matriks B ordonya M kali P, maka bisa dikalikan. Karena banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Ya. Terus nanti hasil perkalian matriksnya bagaimana? Hasil perkalian matriksnya adalah berordo M kali P. Gitu ya nanti ya. Kemudian contoh saja langsung biar tahu. Nah, coba kita lihat dua matriks berikut ya. Matriks pertama itu 2, 1, 3, 1, 4, 2. Itu berordo berapa? Coba. Berordo berapa? Halo? Ada yang jawab dong? 2 kali 3 sama 3 kali 2. Ya, matriks pertama berordo banyaknya baris 2, berarti 2 kali. Oh, pulpen saya biru nggak kelihatan ya, harus saya ganti pulpennya. Kuning. Nah, coba. Matriks pertama berordo 2 kali 3. 3. Matriks yang kedua berordo apa? 3 kali 2. 2. Nah, dua matriks ini bisa dikalikan. Kenapa? Banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Nanti hasil perkalian matriksnya menghasilkan matriks yang berordo berapa? Berordo? 2 kali 2. Iya, 2 kali 2 nanti ordo matriksnya hasilnya. Nah, hasil perkaliannya nanti apa saja isinya? Coba kita lihat dulu. Matriks pertama. Tanda tanya yang pertama. Ya.
Nah, itu diperoleh dari mana? Gitu. Nah, kita peroleh dari mana? Yaitu kita lihat posisi barisnya. Ini adalah di baris pertama, kolom pertama. Berarti kita peroleh dari baris pertama pada matriks A dikalikan baris kedua, kolom pertama pada matriks B. Perkaliannya bagaimana? Berarti 2 dikali 3. Berapa? 6 ya. Ditambah 1 dikali 1. Ditambah 3 dikali 5. Gitu ya. Jadi pada matriks hasilnya, posisi baris pertama kolom pertama itu diperoleh dari perkalian antara baris pertama pada matriks A dikali kolom pertama pada matriks B. Ya. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 ditambah 3 kali 5 sama dengan 22. Nah, kemudian tanda tanya berikutnya. Ini diperoleh dari mana berarti? Yang ini diperoleh dari, coba kita lihat posisi barisnya. Ini adalah baris pertama kolom pertama. Berarti kita peroleh dari perkalian antara, ya, diperoleh dari mana? Coba. Itu perkalian pada baris ke-1 kolom kedua. Ya, baris pertama pada matriks A dikali kolom kedua pada matriks B, ya. Baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua yang ini, ya. Sehingga hasil perkaliannya berapa nanti? Coba kalian hitung. Kira-kira berapa hasil perkaliannya? Berapa? 11. 11 ya. Coba dicek. 2 kali 2 ditambah 1 kali 4 ditambah 3 kali 1. 2 kali 2, 4 ditambah 4. Iya, betul. 11 ya. Nah, 11. Oke, betul. Nah, ini 11. Coba kalian hitung yang baris berikutnya. Yang ini tanda tanya berikutnya itu diperoleh dari baris kedua kolom pertama. Iya, baris kedua kolom pertama. Oke, kalian hitung hasilnya berapa? 17. Ya, coba kita cek. Oke, betul 17 ya. Karena dari baris kedua kolom pertama. Baris kedua 142 dikali 315. 1 kali 3, 3 ditambah 4 kali 1 ditambah 2 kali 5. Oke, 17. Betul. Tanda tanya yang keempat. Nah, berapakah hasilnya? 20. 20. Oke, coba 1 dikali 2, 2 tambah 4 kali 4. Ya, betul, 20. Oke, betul ya. Nah, untuk mengalihkan matriks, caranya sudah jelas apa belum? Ada yang masih bingung? Boleh ditanyakan kalau masih bingung. Ya, nanti bisa saya ulangi. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Mengalihkan matriks? Gak ada? Gampang ya? Nah, coba kita lanjut. Yang ini coba kita bahas bareng-bareng ya. Tentukan hasil kali matriks berikut. Oke. Coba ini yang nomor 1. Enggak tak kasih nomor ya, lupa ya. Nah, nomor 1. Pennya saya ganti aja warna merah aja deh. Nah, nomor 1 coba. Kita lihat
dua matriks tersebut. Matriks pertama ordonya berapa? 2 kali 2 kali 1. sama 1 kali Iya, 2 2. kali 1 ya. 2 kali 1. Matriks yang kedua ordonya? 1 1 kali kali 2. 1 kali 2. Oke. Berarti nanti matriks hasilnya menghasilkan matriks berordo berapa? 2 kali 2. Iya, nanti akan menghasilkan matriks berordo 2 kali 2. Nah, caranya mengalihkan bagaimana? Coba saya tulis lagi di sini ya. 31 dikali kok kecoret. 31 dikali 3 min 2. Nah, nanti akan menghasilkan matriks berordo 2 kali 2. Hasilnya nanti akan menghasilkan matriks berordo 2 kali 2. Nah, berarti kan nanti ada 4 di sini ya kotak, ada 4 kotak. Nah, masing-masing kotak berapa isinya masing-masing kotak? Berarti kita lihat baris pertama, kolom pertama dulu. Berarti yang dikalikan yang mana berarti ya? Baris pertama, kolom pertama. Berapa jawabannya? Yang kotak yang pertama dulu, berapa? Berapa ya? Baris pertama, kolom pertama. Berapa? 9. 9, ya betul. Dari mana? Dari 3 kali 3 ini ya. Baris pertama, kolom pertama. Karena ini cuma 1, kan ya enggak usah ditambah. Langsung aja 3 kali 3 berapa? 9 kan? Terus berikutnya, baris pertama, kolom kedua. Baris 6. pertama, kolom kedua. Berapa? 6. 6. Oke. Min 6. 6 apa min 6? Min 6. Min Negatif 6. 6 ya, negatif 6. Oke, negatif 6. Kotak berikutnya, baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. 3. Ya. Baris kedua, kolom kedua. Min 2. Min 2, oke. Tinggal dikalikan aja, 3 kali 3, 3 kali min 2. Nah, ini menghasilkan matriks 2 kali 2. Nah, untuk soal nomor 1, sudah bisa ya, untuk soal nomor 1. Kemudian, saya hapus, saya ganti bahas soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, yang ini ya. Soal yang nomor 2, yang ini. Ya. Berapa ordonya dulu? Ordonya untuk matriks yang pertama? 1 kali 2. 3 kali 1 kali 2. Matriks yang kedua? 2 kali 1. 2 kali 1. Nah, berarti nanti hasil matriksnya berapa kali berapa ordonya? 1 kali 1. Iya, 1 kali 1. Diperoleh dari mana? Berarti ini hanya satu anggota ya? Hanya satu elemen. Diperoleh dari mana? Berarti dari baris pertama kali kolom. Berapa jadinya? 3 dikali 5. Berapa? 3 kali 5? 15. 15 ditambah 4 kali 6? 24. 24. Sehingga hasilnya 39. 39. Nah, ini adalah hasil perkalian matriksnya. Hanya satu saja, satu anggota. Ya, bisa membedakan ya antara yang pertama dan yang kedua ya. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi
Kita lihat ordonya dulu. Kalau mau mengalihkan matriks. Ya, ordonya berapa? Nah, untuk yang nomor 3 coba kita bahas ya. Yang nomor 3. Ini saya hapus ya yang kedua. Nah, karena sudah selesai bahas. Biar nggak numpuk-numpuk. Nah, kita bahas yang nomor 3. Nomor 3. Nah, coba kita lihat ordonya dulu. Matriks yang pertama memiliki ordo berapa kali berapa? 3 kali 3. 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Matriks yang kedua memiliki ordo 3 kali 2. 3 kali 2. Berarti nanti hasil matriksnya, perkaliannya, hasilnya memiliki ordo 3 kali 2. nanti hasilnya adalah 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 nanti diperoleh dari mana? Kita buat di sini ya. Ya. Kita buat di sini. Coba. Berarti nanti kan ada berapa kotak nanti ya? 3 kali 2 ada 6 kotak di sini. Nah, kotak yang pertama. Kotak yang pertama berapa? Hasil perkalian dari atau saya buat lebih besar ya biar cukup ya. Sepertinya kotaknya nggak cukup itu. Nah, ini nanti ada 6 kotak. Di sini ada 6 kotak. 6 kotak. Nah, cara memperolehnya saya buat di sini. Biar cukup saya buat yang besar. Nah, 6 kotak yang pertama dulu. Baris pertama, kolom pertama. Berarti diperoleh dari mana? Ini, baris pertama, kolom pertama ya. Berapa berarti? 1 dikali 2. Berapa? 2 2. ya. Ditambah 3 dikali 1. 3 3. ya. Ditambah 2 dikali 0. 0. Terus sekarang kita beralih ke kolom kedua. Masih di baris pertama. Baris pertama, kolom kedua. Berarti 1 dikali 4. 4 ditambah 3 dikali min 1. Min 3. Min 3 ya, langsung negatif aja, min 3. Min 3 ditambah 2 kali 3. 6. 6. Ya kan? Terus sekarang ke bawah. Kita beralih ke baris kedua. Baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Berarti min 1 kali 2. Berapa? Min 2 ya. Min 2 ditambah 4 kali 1. 4 ya. 4. Ditambah berapa? 3 kali 0. Ya, 0 ya. Terus, baris kedua, kolom kedua. Min 1 kali 4. Min 4, oh ini 0 tadi. Min 4 ditambah 4 kali min 1, berapa? Min 4 lagi ditambah 3 kali 3, berapa? 9 ya. 9. Kemudian, kita masuk ke baris ketiga, kolom pertama. Baris ketiga, kolom pertama. Berarti 3 kali 2, 6. 6. Min 2 kali 1, min 2. Min 3. Ya, ditambah berapa?
0. 0. Sekarang baris ketiga, kolom kedua. Berapa? 12. 12. Terus? 2 sama Plus 3. 2. Plus 3. 3. Oke. Nah, sehingga matriks hasilnya nanti kita jumlahin 2 tambah 3 5. tambah 0, 5. 4 dikurangi 3 tambah 6, 7. 7. Min 2 tambah 4 tambah 0, 2. 2. Min 4 tambah 9, 1. 1. 6 min 2 tambah 0, 4. 4. 12 tambah 12 tambah 3, 12 tambah 2 tambah 3, 17. 17. Nah, ini adalah matriks hasilnya. Berordo 3 kali 2. Oke. Untuk perkalian matriks, semuanya sudah bisa? Sudah mengerti? Ya. Ada yang masih belum jelas? Kalau sudah mengerti berarti soal yang lain bisa kamu coba sendiri ya. Nanti untuk latihan aja. Untuk latihan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, materi hari ini cukup itu saja dulu. Perkalian matriks. Nggak usah banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti malah tambah bingung nanti ya. Sedikit saja yang penting paham. Oke. Kita lanjut. Oh, ini sudah masuk materi berikutnya. Jadi besok saja yang ini ya. Oke, kalau gitu saya stop ya. Saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Iya, Kalau Bu. tidak ada, saya akhiri ya. Kalau tidak, ya, saya akhiri. Kalau tidak ada, langsung saja kalian buka tugasnya ya. Kalian buka tugasnya ada di OneNote. Yang tugas kelompok ada di collaboration space, yang tugas individu ada di buku tugasnya masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak. Saya stop recordingnya biar kelas yang lain bisa mendengarkan rekamannya.